35.000 per per botol botol untuk 10 mili. untuk 10 mili. Maksudnya untuk berapa liter bahan bakar biasanya? Ya, kalau satu botol itu dari perhitungan kami bisa sampai 40 liter. Oh gitu. Iya, 40 liter yang dicampur gitu ya? iya, Oh, campur ke oke. 40 Dan liter, itu bisa 25% 25% penghematannya. penghematan. Kalau distribusinya, pemasarannya menggunakan apa nih? Ya, kalau selama ini sih kami secara online kami Hmm, ada juga yaitu di hmm, Pasar Ternate. Jadi itu merupakan platform khusus Indonesia Timur, produk-produk Indonesia yang ada di Indonesia Timur. Kemudian kalau secara offline-nya kami melakukan consignment. Jadi hmm. kami jual titip di toko kelontong dan juga di bengkel. Oh, Jadi kemarin tuh kami pernah heeh, eh, pernah sempat display di Perpa heeh, Shop. Jadi hmm. diminta display, tapi dari merekanya nih itu nggak simpan, nggak display, jadi mereka sembunyiin Oh, karena sembunyiin ya? iya, Oh, gitu. karena kan tentu menyimpang kan dari tujuan Pertamina. Kami ingin Heeh, menghemat, sedangkan kita bisa heeh. menghambat pendapatan dari Pertamina. Kok bisa sih produk inovatif dan solusi yang ramah lingkungan yang juara di berbagai kompetisi startup dicuekin Pertamina? Ini loh, Econella, produk asal Makassar yang mampu menghemat solar juga membantu membersihkan emisi gas buang kendaraan. The Founder. Selamat datang di The Founder. Kali ini saya kehadiran dua orang tamu istimewa, dua orang. Beliau adalah co-founder dari sebuah produk, Econella namanya, dan juga advisor-nya. Kita sambut saja Azizah dan Nurul. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ini dari Makassar ya? Iya, kami Dari dari Makassar. Makassar. Oke. Econella. Ada saya lihat profil dari produknya itu bioaditif. Boleh dijelaskan apa itu bioaditif dan untuk apa sebetulnya produk ini? Oke, baik, Pak. Jadi sebenarnya bioaditif itu adalah senyawa dari ekstrak minyak atsiri yang dicampurkan kepada bahan bakar untuk meningkatkan performa mesin dan juga untuk efisiensi energi. Jadi produknya itu berupa apa? Kayak minyak gitu atau apa gitu? Iya, berupa minyak Oh, atau gitu ya. liquid. Jadi dalam bentuk botolan 10 Mm-mm. mili. Mm-mm. Seperti itu. Bahan bakar apa yang jadi target produk ini? Untuk saat ini kami fokusnya ke bahan bakar solar. Mm-mm. Jadi fokus kami ke alat mesin pertanian. Sebenarnya ini juga bisa untuk kapal nelayan, bisa juga untuk truk, bisa juga untuk eskavator tambang yang menggunakan solar sih, Pak. Oh gitu. Jadi Iya, semua mesin yang menggunakan solar sebetulnya bisa ya. sebelumnya bisa. Fokusnya ke pertanian, kemudian mesin kapal Kapal nelayan tadi ya. nelayan, Gitu. iya. Untungnya apa kalau pakai itu? Ya, jadi kalau menggunakan biodiesel ini, Mm-mm. itu bisa menghemat BBM, pertama, kemudian kedua, bisa juga mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi sebagai dekarbonisasi emisi. Untuk dari hasil ujinya kami sudah menguji produk ini sih, Pak, dan kami mendapatkan hasil uji yaitu bisa menghemat penggunaan BBM sebesar 25% dan juga bisa menurunkan kadar emisi gas rumah kaca sebesar 37%. Oh ini juga mendukung ini berarti ya, Ya, apa namanya, lingkungan, lingkungan ya. benar. Ah, berarti tadi sampai 25%. Iya, Oh itu dampaknya besar sekali dong ya, untuk petani gitu ya, untuk nelayan gitu. ya benar, Pak. Oh gitu. Kompetitornya ada nggak sih? Atau ini penemuan baru nih gitu di Indonesia? Sebenarnya tuh kompetitor sudah ada Oh sih. sudah ada, Ya, sudah oke. ada. Sudah ada beberapa. Mm-mm, Cuman yang membedakan dari mm-mm, Econella ini fokusnya kan ke alat mesin pertanian. mm-mm. Selain itu kami juga fokusnya ke Indonesia Timur. Kalau kompetitor kami yang lain, mereka ke kendaraan. Oh beda ya, beda Beda, segmen kurang ya lebih gitu. beda segmen. Oh Ke gitu. kendaraan dan juga di Jawa. Kalau produknya sama jenisnya. Beda-beda sih, Pak. Ada yang liquid juga, Mm-mm, ada juga yang dalam bentuk kapsul. mm-mm. Ya, Oh beda-beda berarti pabriknya di Makassar di Makassar. dan itu fokuskan untuk Indonesia Timur. Benar. Nah, Indonesia Timur ini kalau saya dengar di masa-masa pemerintahan sebelumnya ya, saya nggak tahu sekarang ya. Itu kan harga BBM gitu ya, bahan bakar minyak itu mahal ya. Iya, Oh, benar. berarti terbantu sekali ya dengan penghematan ini ya. Benar, Pak. Luar biasa sekali. Ya, jadi latar belakangnya juga emang itu karena Mm-mm, kelangkaan BBM dan harga BBM yang meningkat. mm-mm. Jadi
kami berusaha mencari solusi Mm-mm. berupa bioaditif Econela ini, Pak. Oh, oke. Nah, sekarang produknya udah di pasaran atau kerjasama dengan instansi atau organisasi tertentu saat ini? Fokusnya? Belum, Oh, belum. belum. Ya, kami sudah menyebarkan Econela ini, tapi kami belum kerjasama dengan instansi-instansi. Oke. Ini perusahaan startup atau memang sudah apa namanya beroperasi cukup lama? Sebenarnya kami udah riset dari 2021, Mm-mm. kemudian komersilnya baru tahun lalu, Oh, tahun lalu. 2023, iya, Mm-mm. Jadi boleh dibilang baru ya, baru. belum lama ya, karena Baru. komersialisasinya baru tahun kemarin. Baru. Udah ada investor? Belum ada, Pak. Belum ada. Ini menarik sekali soalnya nih ya, sesuatu yang mungkin bukan pengganti bahan bakar ya, atau bukan apa namanya seperti sekarang kan ada industri baterai lithium dan sebagainya pengganti bahan bakar fosil ya. Tapi kan ini bisa mengurangi penggunaannya ya, sehingga dampaknya juga terasa. Apalagi tadi mengurangi emisi. Nah, saya dengan Nurul nih ya sebagai advisor-nya. Ini keren sekali. Jangan mau IPO sebentar lagi. Amin. 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 Gimana Nurul melihat produk ini nih? Dan kenapa produk ini menarik nih di industri maupun dampaknya kalau dipakai oleh masyarakat konsumen? Apa yang Nurul lihat dari produknya Mbak Aziza nih? Ya, baik. Pertama, Hah? dari segi tujuannya memang ya Pak ya, Indonesia Timur fokusnya bisa dibilang pendapatan mayoritas orang sana itu pasti pertanian. Pertanian ya. Oke. Pertanian, peternakan, perikanan, itu pasti. Jadi kalau misalkan ada yang menarik di sini adalah mereka banyak menggunakan mesin untuk ya efisiensi produksi tentunya ya Pak ya. Tujuannya kan pakai mesin biar bisa menekan cost. Dan di sini kalau saya melihat Econela hadir untuk memberikan solusi nih Pak. Karena kan misal dari segi pertanian kita tahu pupuk pupuk itu macam-macam ya, ada masalah kelangkaan lah, harganya ada yang tersedia banyak, tapi ternyata itu bukan pupuk subsidi. Tentunya kan petani cost-nya tinggi. Kalau misalkan dari segi pupuk saja sudah tinggi, belum lagi bahan bakar, ini lumayan yang kalau tidak salah ya Pak, bisa 50% ya dari biaya produksi pertanian. Jadi kalau saya melihat Econela ini dari segi komersialisasi potensinya ada, tapi dari segi niat baik dan tulusnya untuk membantu petani yang ada di Indonesia Timur itu jauh lebih baik lagi sih Pak. Nah, kalau itu saya jadi melihatnya. dampaknya justru ke industri pertanian, which is di Indonesia Timur itu sangat tergantung ya ekonominya dari pertanian betul, tersebut Pak. gitu ya. Betul. Oke. Kalau distribusinya, pemasarannya menggunakan apa nih? Ya, kalau selama ini sih kami secara online kami ada juga yaitu di Pasar Ternate. Jadi itu merupakan platform khusus Indonesia Timur, produk-produk Indonesia yang ada di Indonesia Timur. Kemudian kalau secara offline-nya kami melakukan consignment. Jadi kami jual titip di toko kelontong dan juga di bengkel. Oh gitu. Iya. Pasar Ternate yang siapa? Mas Faldo ya? Yang punya ya? Atau pasar Ternate platform, marketplace atau ini? Marketplace-nya. Oh, marketplace. Oh iya, punya Mas Fal itu. Nanti saya undang juga ke sini deh gitu. Anggota Starpindo juga itu. Beliau. Oke. Jadi dititipkan di toko-toko kelontong. Iya, di toko kelontong. Edukasinya seperti apa ya? Kan gini. Kalau ada produk yang besar itu kan pasti masif nih iklannya. Sudah melakukan marketing yang besar nggak? Masif. Nah, edukasinya gimana ya? Saya tanyakan nih sehingga petani itu yakin nih mencampurkan Econela ini dengan bahan bakar solar tadi ya di mesin pertaniannya. Edukasinya seperti apa selama ini? Iya, jadi selama ini tuh kami melakukan edukasi. Jadi ke kelompok tani, jadi ada beberapa misalnya kecamatan di Sulawesi Selatan, kami melakukan edukasi ke kelompok tani tertentu. Kemudian dari situ sebenarnya kelompok petani-petani itu kami lihat polanya mereka tuh mengikuti, mereka tipe-tipe followers. Jadi ketika kita pertama kali kita kasih dulu ke ketua taninya, kemudian ketika ketua tani udah pakai, kemudian mereka memberikan testimoni dan kemudian anggota-anggota taninya juga mengikuti. Jadi followers untuk nanyain ini produk lebih mudah apa. mengikutinya Iya, ya. lebih mudah. Jadi kami mempengaruhi ketua taninya terlebih dahulu sih.
Tapi ngomong-ngomong saya tanya nih, itu testimoninya dibayar nggak sih? Atau memang betul-betul mereka pakai ya? Iya, dipakai. Oh gitu ya? Bener. Oh, harga khusus nggak ke mereka di awal-awal nih? Atau memang harganya sesuai dengan Eh, pasaran market gitu? ya sesuai 35.000 per botol. Oh, 35.000 per Per botol botol. Untuk 10 mili. untuk 10 mili. Maksudnya untuk berapa liter bahan bakar biasanya? Ya, kalau satu botol itu dari perhitungan kami bisa sampai 40 liter. Oh gitu. Iya, 40 liter yang dicampur gitu ya? iya, Oh, campur ke oke. 40 Dan liter. itu bisa 25% 25% penghematannya. penghematannya. Luar biasa sekali ya. 20 sampai 25%. Ini nggak diomelin Pertamina nih. Itu, Solarnya jadi nggak laku itu, gitu ya. itu masalahnya. Nah, gitu. Jadi kemarin tuh kami pernah Heeh, eh, pernah sempat display di heeh, Perkashop, jadi mhm. diminta display, tapi dari merekanya nih itu nggak simpan, nggak display, jadi mereka sembunyiin Oh, karena sembunyiin ya? iya, Oh, gitu. karena kan tentu menyimpang kan dari tujuan Pertamina. Kami ingin Heeh, menghemat, sedangkan kita bisa heeh. menghambat pendapatan dari Pertamina. Nih, saya colek, siapa tahu direspon ya. Siapa juga kita gitu. Saya colek Erick Thohir nih, Pak Erick gitu ya. Ini kenapa display sesuatu yang sangat menurut saya inovatif ya. Walaupun produknya udah ada sejenis, tapi ini produk lokal, bio, tidak hanya menghemat bahan bakar solar, tapi juga tadi pasti usia mesin juga lebih bagus ya, lebih Iya, panjang. Terus tadi emisi gas emisi buangnya buang menjadi lebih bagus ya. iya, betul. Oke, ini tolong nih direspon ya atau diundang nih ke Kementerian BUMN. Ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya di Makassar gitu ya. Dan mudah-mudahan nih bisa didengerin bukan disembunyiin gitu ya. Oke, saya lanjut. Ada kompetitor lain. Saya riset sebentar sebelum kita ngobrol tadi ya. Eh, ada produk sejenis yang dijual, tapi pemasarannya melalui MLM tuh. Nggak berniat dijual melalui MLM. Itu lebih cepat. Soalnya kalau MLM gini, bodo amat produknya. Yang penting apa namanya skema MLM-nya itu bisa menghasilkan buat mereka gitu ya. Itu cara marketing mereka gitu ya. Mudah-mudahan ini enggak ya, karena kadang-kadang kalau produk MLM itu produknya nggak tahu bagus atau tidak, tapi kenceng lakunya gitu. Jadi gimana? Kedepannya akan membangun brand cabang-cabang kah atau melalui retailer? Rencananya gimana? Belum, kami nggak gimana? Kalau kalau di ini ditanya ini pastinya tidak ya Pak ya, karena Mhm. kalau misalkan dilihat lebih apple to apple mana Mhm. sih industrinya yang seperti ini ya, kami mungkin lebih ke retail ya Pak ya, Oh, karena ini retail jatuhnya ya. lebih dekat kalau dari karakteristik marketingnya mirip dengan pestisida sebenarnya Pak. Oh, oke. Jadi Toko-toko betul, pertanian kayak gitu ya. heeh, Kelontong tadi yang dekat Iya, dengan sentra-sentra petani petani ya, gitu ya. iya. Oh, betul seperti betul itu. Pak. Oke. Produksinya sudah berapa banyak saat ini? Saya nggak tahu per hari atau per bulan gitu ya. Kalau per bulannya tuh kita bisa sampai 600 pieces, 600 pieces tuh maksudnya 600 botol. botol, Botol iya, tadi yang berapa botol mili tadi? 10 mili. 10 mili ya, oke. Iya, Hah? per harinya bisa sampai 20, berarti per bulan 600-an. 6 liter, 6 Hmm, liter ya. Ya, 6 liter. Pak ya. Masih sedikit ya? Apa Masih demand-nya masih kurang masih atau karena kapasitas produksinya belum tinggi? Saya nggak tahu. demand-nya masih kurang Oke. juga, sama kapasitas mesin kita juga sih Pak. Jadi Gitu. rencananya kalau misalnya kami dapat funding, nah itu kami mau meningkatkan kapasitas mesin. Berapa sih fundingnya? Bocorin nggak sih? Mau rencananya seperti apa? Rencana bisnisnya saya nggak tahu nih. Iya. Ini kan sesuatu kalau menurut saya luar biasa ya. Saya bukan di area pertanian dan melihat itu sebagai sesuatu terobosan kalau menurut saya ya. Gimana sih rencananya mau bikin apa gitu kalau dapat funding? Dan berapa gitu? Iya. Udah ada rencana belum? Udah ada sih, Udah ada. kami selama ini kan kami ikut-ikut Hmm. kompetisi juga Pak. Oh, oke. Iya. Heeh. Jadi kami meminta investasi sebesar 350 juta totalnya. Namun karena kami belum mendapatkan investor Hmm. yang pas, nah selama ini kami mengumpulkan dari hasil-hasil kompetisi itu. Oh gitu, Iya, hadiah-hadiah hadiah-hadiah kompetisi ya. kompetisi gitu. Oh, banyak yang seperti Ada itu sih dana dan berhasil hibah, juga. iya, kayak Gitu. gitu sih Pak. Oke, rencananya berapa? 350 juta. 50 juta untuk membesarkan Econela seperti apa sih rencananya? Ya, jadi kami ingin pertama dari kapasitas mesinnya, Hmm. otomatis produksinya mau ditingkatin, yang awalnya per hari 20
pieces kita bisa 50-an pieces. Kemudian 2 kali lipat 2 berarti kali nilai itu lipatnya, ya. iya. Oke. Kemudian untuk segi pemasarannya juga, ya paling itu sih. Lebih dimasifkan lagi Iya, ya. Lebih masifkan lagi ya. Kalau bisa seperti betul-betul mendekati seperti pestisida lah Pak, pakai Oh gitu ya. memanfaatkan kelompok tani, Heeh. ada followers, ada influencernya. Kenapa nggak masuk pasar Jawa ya? Karena kami Atau mungkin melihat, Sumatera gitu? iya, dari kompetitor sih Pak. Oke. Jadi karena mereka sudah lebih dulu, udah Hmm. ada pasarnya sendiri, jadi kami mencari Indonesia Timur belum ada, seperti itu. Oh, jadi kami masuk di fokus segmen itu di dulu segmen ya. Indonesia Timur Indonesia dulu. Timur dulu ya. Iya. Tapi kalau demand-nya belum banyak, ternyata pemain lain ada yang di Jawa gitu. Apa nggak lebih baik masuk ke ini Jawa atau belum ready nih bersaing senggol-senggolan? Kalau dari Iya. skala mungkin iya sih Pak. Skala Bisa ya. dibilang Econela ini belum agak masih kesulitan lah karena kan rata-rata pemain Jawa udah lebih profesional, lebih berpengalaman ya Pak. Opsi terbaiknya memang mencari pasar yang lebih mudah dulu Pak. Nah, ini kita klaim dulu nih wilayahnya timur di ya? Indonesia Timur begitu. Oke, luar biasa. Ini semua orang bisa buat produk seperti Econela ini bioaditif atau tidak sih, ada rahasia khusus nggak punya mesin yang memang dibuat sendiri gitu ya? Atau memang ini sebenarnya industri umum ya membuat bioaditif seperti ini? Tidak sih sebenarnya Pak, karena kalau kita mau buat bioaditif ini, itu emang ada mesin tertentunya. Kemudian ada senyawa-senyawa dari minyak atsiri tersebut juga yang harus kita olah untuk bisa menjadi bahan penghematan BBM. Oh gitu. Jadi Ya, kalau ada yang punya barang yang sama, itu belum tentu Belum tentu. senyawanya sama ya? Ya, belum sama Oh senyawanya. gitu. Jadi kami melakukan juga riset panjang dan kebetulan ini juga berdasarkan dari hasil riset penelitian tim kami juga. Jadi itu butuh riset juga sih Pak. Butuh riset, Iya. akhirnya keluarlah produk ini. Tapi ngomong hubungannya apa nih dengan background latar belakang Aziza ini? Ini usaha pertama kah atau sebelumnya kerja di mana? Sebenarnya ini bukan usaha pertama sih Pak. Jadi sebenarnya ini juga produk turunan dari bisnis kami. Jadi Oh, sebelumnya bisnisnya kami apa? essential oil. Essential oil. Iya. Oh, tuh kepikiran. Jadi essential oil kan fungsinya berbeda kan ya? Iya. Peruntukan konsumennya ya. Tiba-tiba menemukan ini untuk menghemat bahan bakar, mengurangi emisi gas buang itu gimana? Ceritanya itu gimana? Ya, jadi itu dari riset teman saya Pak. Mhm. Karena kami kan juga produksi essential oil. Nah, bahan baku dari Econela ini kan essential oil. Nah, jadi kemudian teman saya itu riset kira-kira apa sih dari cengkeh dan citronella ini apa sih kira-kira bisa dibuat. Nah, dari hasil risetnya ternyata bisa sebagai penghematan BBM atau efisiensi BBM. Kalau dari background saya sendiri, saya sebagai background saya dari teknik elektro. Teknik elektro. Jauh lagi. Hubungannya apa ya sebentar? Ke mesin produksinya atau elektro. Kalau teknik mesin masih oke gitu ya. Nah, gimana? Coba ceritakan, menarik nih kayaknya. Enggak, sebenarnya berhubungan sih Pak. Karena Berhubungan, saya kan oke. dari energi, bidang energi. Oh iya. Saya kan bahan bakar, energi, emisi juga, itu bidang saya juga sih Pak. Oke. Jadi saya ngurusin sebagian riset R&D dari Econela ini. Oh, sih. Gitu. Essential oilnya masih jalan bisnisnya? Masih jalan. Masih jalan. Masih jalan juga. Sebesar apa itu? Apa mereknya? Rolik. Rolex ya? Rolik namanya. Oke. Terus yang fokus di sana siapa? Nanti ditinggal ke sini. Gimana bisnisnya? Itu skalanya sudah sebesar apa sih? Essential oilnya, Rolex-nya itu? Rolik atau home industry jatuhnya? Iya, home industry sih. Home industry. Masih home industry ya. Skalanya kurang besar kalau digenjot itu dibesarin sehingga masuk ke sini lebih meyakinkan nih kayaknya. Atau gimana? Besar juga sih Pak. Oh, Sebenarnya besar. ya lebih besar Rolik. Jadi Oh, kan lebih besar. baru nih. Iya. Oke, yang handle berarti foundernya atau ada ada profesional? Ada lagi. Sebenarnya kami juga sih, dia Oh, mungkin gitu. juga yang masuk. Kami setim juga. Oke. Iya, cuman ini kami sekarang fokusnya ke Econela ini. Oke, jadi Rolex-nya tetap jalan. Tetap jalan. Di PT yang sama? Iya, sama. Satu Oh, PT. berarti ini diversifikasi produk kurang lebih ya. Iya, benar. Oh, ternyata ada
ada apa namanya turunan dari essential oil itu dan bisa menghemat bahan bakar. Saya pengen tanya nih, awalnya bisa kepikiran menghemat bahan bakar ini memang riset gitu ya, atau oh ternyata ada produk lain yang sama, bahan bakarnya dari mana, atau ada riset orang lain ternyata bahannya ini kok kita punya, gimana sih ceritanya? Ya, jadi kalau awalnya memang dari rekan tim kami tuh, Hmm. Pak. Jadi dia lagi nyusun tesis Oh, penelitian. penelitian di Iya, kampus. penelitian Nah, dari terus? situ. Terus kami pikir ya kalau sebatas riset aja kayak sayang gitu kan. Jadi Hmm. kami mau komersilkan. Nah, makanya kami inilah kembangkan jadi Econela. Jadilah produk Jadi produk ini. Oh, Econela. luar biasa Iya. ya. Ini bagi teman-teman kampus nih ya. Ya, sekarang kan kita juga pernah kedatangan dekan atau dari akademisi ya. Juga menyatakan bahwa nih kita tuh teorinya lebih banyak gitu ya. Penelitian itu jadi paper gitu ya. Jarang Iya, yang jadi produk. Ternyata benar. Econela salah satunya adalah apa namanya? Salah satu produk yang mungkin tercetus dari tadi riset Hasil di riset. S2 berarti ya. Iya. Seperti itu. Oke, kalau Nurul sendiri backgroundnya apa nih? Kalau saya bisnis Pak, manajemen. Oh gitu, makanya Iya, jadi makanya advisernya. saya Oke. advisor, kalau di Rolik jadi marketernya. Jadi marketernya, Iya, oke. seperti itu Pak. Jadi memang Hah? areanya area bisnisnya. Area bisnisnya. Kayak gitu Pak. Sejauh mana sih? Boleh bilang sebesar apa sih? Ini akan besar nih apa namanya Econela ini dari sisi Nurul nih. Melihatnya ke depan seperti apa? Wah, besar sekali Pak. Besar Karena sekali. banyak segmen yang bisa dimasuki ya. Mungkin awalnya memang batu loncatannya di pertanian. Mhm. Tapi kalau memang di pertanian fit dan sudah otomatis kan mesinnya mirip-mirip ya Pak. Pertanian, peternakan, perikanan itu mirip-mirip. Jadi harusnya bisa masuk ke scale yang lebih banyak. Cuma tantangannya ya kembali lagi Pak, apakah memang ada support. Pertama support dari regulasi pemerintah lah ya, partisipasi pemerintah tentunya, karena jangan sampai produk seperti ini bagus tapi bisa mengancam bisnis tertentu begitu. Gini deh, boleh disampaikan nggak yang apa namanya aktualnya nih, atau yang seperti apa sih regulasi dari pemerintah yang pro Econela ini? Contohnya? Iya, yang relate mungkin Pak, yang kayak misalkan kalau saya tiba-tiba kepikiran yang PLN ini kan masih banyak ya menggunakan mesin pembangkit listrik diesel ya Pak ya. Mungkin bisa di situ, itu kan mereka juga lagi green ekonomi ya, ekonomi energi green energy begitu, itu kan bisa masuk di situ sebenarnya. Kalau misalkan instansi besar perusahaan energi yang memonopoli pasar Indonesia ini bisa mensupport, nah itu pastinya bisa. Mensupport itu dalam arti menggunakan produk ini untuk tentunya, menghemat dan untuk mengurangi emisi dari bahan apa namanya pembangkit listrik tenaga yang diesel ya, jadi ininya. Karena melihatnya begini Pak, kalau misalkan perusahaan besar saya menggunakan ya, gimana kalau misalkan yang kecil-kecil pasti ikut gitu ya. following juga pastinya. Kalau produk kompetitor ini lokal juga atau dari luar sih kebanyakan, boleh tahu? Lokal sih. Banyak lokal juga ya. Nah, berarti kan sebenarnya banyak ya industri-industri jenis termasuk Econela lainnya yang bisa digandeng ya, perusahaan seperti PLN tadi ya. Betul Pak. Siap apa digandeng PLN? Contoh aja Pak, itu contoh. Karena saya tiba-tiba kepikiran karena PLN bagus juga sih di dekat rumah tuh kan Pak ada pembangkit listrik dieselnya di kampung saya. Jadi saya kepikirannya itu, itu kan solar gitu loh Pak. Kenapa nyari contoh yang lebih jauh? Tiba-tiba ditelepon, halo, bisa bantu berapa PLT diesel kita gitu kan? Luar biasa ya. Belum sih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong sekarang kan sedang peralihan nih energi fosil gitu ya ke listrik ya. Listrik lah kadang-kadang gitu. Katakanlah listrik. Baterai lithium dan sebagainya. Nanti alat-alat pertanian pakai aki, tidak pakai diesel lagi, mengancam nggak? Mengancam Econela nggak? Sebenarnya sih kami berangkat dari situ sih Pak. Kenapa kami nggak fokus ke kendaraan? Karena kami berpikirnya ke depan ini bisa jadi kendaraan itu berpindah ke kendaraan listrik kan. Nah, sedangkan kalau kayak solar itu kan untuk distribusi, itu kan untuk yang hal untuk berat-berat biasanya kan harusnya pakai solar ya. Jadi kalau beralih ke listrik itu agak kemungkinannya kecil. Iya. Jadi kami bisa sustain. Basah-basahan itu, kotor-kotoran kan pakai listrik gitu konsepnya. Atau di daerah mungkin di timur kan daripada buat ngecas gitu ya, traktor listrik kan kayaknya
belum belum apa namanya, belum akan sedekat itu ya Iya. untuk Iya. digantikan oleh listrik ya. Iya. Oh, luar Betul. biasa. Oke. Berikutnya adalah produksinya seperti apa sih kalau melayani Indonesia Timur ini? Saya nggak tahu berapa banyak nih market size-nya dalam 3 atau 5 tahun ke depan, berapa mili, berapa liter per hari, atau seperti apa skala produksinya? Ya, kalau sebenarnya sih kemarin juga tuh kami sebenarnya ada permintaan Pak dari eskavator tambang di Mhm, Manokwari. mhm, Nah, tapi kami belum bisa menerima itu karena mhm. kami belum riset juga, kami juga kapasitas mesin kami juga belum bisa memenuhinya. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi Indonesia Timur mungkin butuh berapa kali lipat sih, Mhm, berkali-kali mhm, lipat mhm. kapasitas produksi kami saat ini. Oh, ketika dapat tadi kontak dari eskavator tambang itu, isu terbesarnya apa? Apakah belum fit di mesin-mesin mereka atau masalah skala produksi? Skala produksi kan kalau memang kelihatan purchase order-nya Iya. itu tinggal Iya. ngikutin Iya, kan, atau betul. DP berapa kita beli mesin produksi, apalagi tadi kebutuhannya 360 juta mah kecil menurut saya sih untuk industri yang Betul. strategis seperti ini. Apa kendalanya kira-kira? Boleh kontak lagi. Gimana? Kendala utamanya apa? Sebenarnya kendala utamanya dari tim kami sih, kami belum siap, Mhm, dari otomatis kami harus riset mhm, kembali, kami harus uji kembali yang sesuai mhm, dengan penggunaan pada mesin mereka sih, Pak. Jadi untuk mmm. apalagi langsung ke jumlah besar tuh kami kayak kaget gitu, kami Oh kan gitu. masih belum sanggup, belum kuat lah, Waduh, belum ini iya, belum makanya perlu siap. Nurul ya untuk Iya. jalan aja, hajar aja gitu ya. Ketika mereka sudah menguji dan oke di Mmm, 1, 2 mesin ya kita hajar aja semuanya gitu ya. Ya mudah-mudahan iya sih. nanti kontak lagi atau lebih banyak lagi ya kita bantu untuk menyebarkan informasi ini. Siapa tahu ada perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan juga bisa ya, perusahaan yang Bisa. masih masif menggunakan mesin diesel kan tidak terbatas hanya mesin pertanian ya dan Iya, Betul, mesin kapal ya. iya, betul. Mesin-mesin apa biasanya kalau di pabrik yang masih menggunakan itu? Mesin produksinya masih masih bisa kan masuk? iya, Harus masuk. dites dulu nggak? Misalnya gini, saya ini punya pabrik pakai mesin diesel gitu ya, pakai solar dan sebagainya. Berarti setiap mesin itu harus diuji coba dulu atau sudah pasti fit deh? Karena ya mesin solar, mesin diesel gitu-gitu aja. Gimana selama ini pengalamannya? Kalau berdasarkan pengetahuan kami tuh sebaiknya sih diuji per mesin itu, Pak. Jadi kalau Mhm, masuk mhm, ke misalnya ke pabrikan itu beda lagi, jadi mhm. kami harus mencari titik optimumnya. Jadi Oh ada titik gitu. optimumnya, iya, Jadi customize ya. iya, Artinya kalau dicoba, oh berarti uji coba dulu gitu. iya uji Misalnya coba saya dulu. punya pabrik nih, ada mesin diesel pakai solar gitu kan pasti. Kemudian mau dong pakai Econella gimana? Dites dulu, jalanin Iya, dulu atau gimana? kalau sebaiknya sih dites dulu sih, Oh Pak. gitu. Jadi Iya, belum diuji belum dulu. ada. Jadi saya kepikiran gini, belum adakah standar industri? Seperti kalau kita bilang ya, oli itu apa ada SAE ya? SAE gitu, 40 SAE itu kan ada Oh, oh standar iya. kekentalan Oh, Iya, oli gitu iya, untuk iya. apa. Itu untuk produk sejenis Econella tuh belum ada. SNI-nya atau apa saya di industri ini? Ada nggak sih? Kayak gitu? 100% kalau Belum kami sih belum ada belum ya? ya. Iya, Oh, oke. Jadi berbagai jenis mesin diesel itu bisa beda-beda iya, hasilnya. bisa beda-beda kondisi optimumnya. Kondisi optimumnya kalau menghemat udah pasti. Iya, udah pasti, Tapi tapi apakah sampai berapa persen 25% atau iya, belum tentu itu ya? belum tentu, itu beda-beda Oh, gitu. biasanya. Oh, berarti lebih baik engage kemudian dites ya. Iya, Apa sih mesinnya setelah dites titik optimumnya seperti apa? Berarti ada adjustment dong di iya. senyawa-senyawa yang dibuat oleh Econella atau gimana? Ya jadi sebenarnya, kami tuh kan untuk Mhm, Econella sendiri tuh, menambahkan 3 tetes Econella untuk 1 liter mesin, mhm, 1 liter BBM. oke. Nah, kalaupun misalnya banyak nih petani-petani tuh yang nakal, dia nggak mau Mhm. ngikutin anjurannya. Nah, itu biasanya, malah jadinya nggak efisien, jadi nggak dapat 25%-nya, jadi emang harus sesuai takarannya. Mereka nambahin lebih banyak berharap Iya, makanya efisiensi lebih banyak, itu salah ya iya, ternyata? salah, Oh justru sebenarnya gitu. nggak bisa itu. Kalau hemat Nggak 25%, 3 tetes, kalau 6 tetes hematnya 50% 50%. gitu, enggak gitu ya Kayak ilmunya? gitu, Oh, kayak gitu. enggak gitu. Iya, 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 jadi harus ditahan ya. iya. Oh, luar biasa sekali ya. Itu ilmu juga buat saya tuh. Jadi
di 2 kali lipat kan belum tentu penghematnya 2 kali lipat. Iya, Dan itu harus sesuai diikuti ya? takaran, harus sesuai takarannya. Iya. Iya. Kalau petani kan tetesnya tuh tetes biasa aja atau Iya. ada takaran khusus sih, sendok atau apa gitu? Sebenarnya tetes sih, Tetes Pak. aja? Makanya ya kedepannya kami tuh mau kembangkan menjadi kapsul. Jadi supaya Mhm. nggak itu, Iya. nggak iya, Karena nggak kalau saya lebih-lebih. pikir kan gini, petani di sawah gitu susah, bolong gede, Betul. udah harusnya tek 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 3 tetes mungkin kehitungnya ada 6 atau 7 bahkan nggak optimal kayak gitu ya? Iya, jadi bagusnya kayak elips gitu, itu yang elips Oh, itu iya ya. iya. Jadi bisa 1 kali masukin aja, langsung Heeh. takarannya sesuai. Tapi bentuknya tetap cair ya? Iya, tetap cair, tetap Kalau yang liquid. lain kan kalau saya lihat ada yang serbuk ya? Iya, ada serbuk, Ada yang ada serbuk yang juga? iya, Nah ada. itu yang saya ingin tanyakan sih. Ada yang berbentuk serbuk nih, bioaditif ini gitu ya. Apa tidak bahaya buat mesinnya? Kalau cairan kan langsung larut ya. Iya. Kalau yang serbuk ini kan gesekan mesin segala macam kan kalau tidak larut ini kan bahaya, bener nggak sih kayak gitu? Iya, bener sih sebenarnya, Pak, karena kan, ada kompetitor kan yang, Mhm. berbentuk serbuk Ya, atau semacam mirip kapur lah. kapur, milik Iya, kapur ya gitu kapur ya? ya. Itu kan ada Oh iya bener. partikel-partikelnya kan, Heeh. sisa-sisa partikel. Nah, itu bisa, merusak, merusak mesin, Mesin performa ya, mesin, karena iya. kan mesin itu kan presisi ya, Iya, nempel gitu ya gesekannya. bener. Kalau larut sempurna, kalau tidak kan bisa bahaya juga ya, lama Iya, kelama bisa gores atau apapun ya, karena halus banget kan gitu mesin itu. Oke. Nah, tadi belum ada investor, rencana ada investor, tapi tetap di Makassar base-nya. Tidak mau misalkan Jawa dong, kita punya market di Jawa, pindah ke mana misalnya ke Magelang, ke Jawa Barat, sentra padi kan di sana, di Iya. Karawang juga gitu. Bersedia nggak pindah ke sana? eee, Bisa bisa, kalau Pak. ada peluang sih. Bisa. Kalau ada peluang bisa. Iya, ada, Jadi Bisa, membuka bisa. peluang, tidak harus di Fleksibel. Makassar iya, gitu Betul. ya, gitu ya. bener, Oke, tapi 360 juta sedikit banget itu. sedikit. Sedikit banget. Mau Pak kita invest aja. Oke. Menarik soalnya. Oke. Ke depan Econela ini kan saya harapkan bisa menjadi produk lokal strategis dan bisa membantu pemerintah juga petani ya untuk bisa menghemat, mengurangi emisi gas buang, memperbaiki lingkungan dan sebagainya. Ini the grand why-nya itu apa? Boleh nggak sih diinfokan atau di-share ke kita? Apa sih the ultimate goals dari Econela ini bagi Indonesia secara umum? Mau berkontribusi apa? Ada nggak? Iya. Tentu, kami ini sebenarnya, pertama kami Heeh, sebenarnya tuh bahan baku yang kami gunakan itu dari heeh. bahan baku reject atau limbah dan juga limbah. Limbah, waste Iya, berarti ya? waste. Oke. Nah, jadi kami mendukung SDGs, yaitu Iya. circular Circular economy. economy Iya, ya. jadi kami memanfaatkan Mhm, limbah daun cengkeh mhm, dan juga serewangi reject untuk kami manfaatkan menjadi, produk untuk penghematan BBM. Selain itu oke. kami juga mendukung SDGs yang, dekarbonisasi emisi, karena Mhm. tentunya dengan adanya produk ini itu bisa mengurangi emisi gas emisi rumah kaca hingga 37% Oh gitu? Iya, Itu penelitian sendiri atau itu kami hasil Mhm, hasil uji juga. Jadi mhm, kemarin tuh kami mengirimkan sampel ke mhm, kami, kerjasama dengan salah satu platform mhm, pengujian riset di Makassar. mhm, Nah, kemudian dari hasil ujinya, dari hasil pembakaran mesinnya, dibandingkan antara, mesin yang menggunakan bioaditif dan yang tidak, mhm. yang menggunakan bioaditif itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 37%. Oh gitu ya? Iya. Cuman sayangnya fokusnya ke alat pertanian dan kapal nelayan ya. Mobil mobil solar masih banyak. Mobil saya masih solar loh. Itu belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Ya kami belum menguji ke alat Oh, itu. belum Oh, iya. menguji Iya, untuk starting point-nya kami emang di ini di sana dulu, ya. alat mesin pertanian Sebenarnya karena bisa-bisa aja dipakai ya. bisa-bisa aja sebenarnya. Nah, cuman belum ada pengujian dan mungkin belum approve by itu ya, Iya, manufakturernya gitu ya. Kayak Hmm, brand-brand besar gitu ya. betul. Oh, gitu. Karena banyak sekali kita tahu lah, bis masih banyak ya, pakai Iya. iya, solar dan sebagainya gitu ya. Cuman produk lain udah main di market itu. udah main. Udah main di sana. Iya. Oke. Berikutnya pertanyaan saya seberapa seberapa sulit sih membangun atau memulai usaha ini? Ngomong dulu kerja atau langsung bisnis? Langsung sih, Langsung bener ya. aja, iya. Nah, seberapa sulit sih membangun sebuah bisnis entah di Rolex tadi ya, essential oil maupun di Econela ini?
Dan hal apa yang menjadi tantangan sebagai wirausahawati atau para entrepreneur ini, terutama yang dialami oleh Aziza dan mungkin Nurul. Boleh di-share? Apa? Oke. Kesulitannya apa sih sebenarnya? Heeh. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri sih, kami pribadi, pertama tuh kami dari segi timnya sih, Pak. Timnya ya? Iya, Oke. jadi, selalu masalahnya tuh dari tim, seperti itu, Pak. Kurang Kemudian orang atau gimana tim maksudnya? Atau skill-nya? Saya nggak tahu. iya, dari skill, kurang orang juga, Mhm. kemudian, tantangannya juga dari, pemasarannya, karena Mhm. base kami di Indonesia Timur, khususnya di Makassar. Jadi, khususnya untuk kalau produk yang satu kami itu Rolik, Mhm. nah itu masalahnya dari pemasarannya, karena kami nggak dapat pasarnya di Indonesia Timur. Kenapa Justru tuh Rolex-nya di Indonesia Timur nggak dapat? karena orang Indonesia Timur tuh belum terlalu aware sama aromaterapi, produk kesehatan seperti Oh itu. gitu. Ya, Jadi jadi Rolex-nya di mana dipasarkan kebanyakan? Di Jawa? Atau di mana? iya, ke depannya nih kami mau, ekspansi ke Jawa sih, Pak. Iya, karena kan kalau di sini ya banyak ya tempat-tempat yang sudah menggunakan aromaterapi atau orang udah terbiasa di kantor kadang di Iya, ruangan juga ada aromaterapi. Kalau di timur ternyata belum ya? iya masih kurang, Masih kurang masih ya? kurang. Oke, mungkin karena ya alamnya masih hijau. Iya. Masih belum Iya, iya. membutuhkan infus fresh air gitu dengan aroma-aroma yang menarik ya. Oke, nah kalau ini? Kalau Econela sendiri sebenarnya dari itu sih, Hmm. awalnya dari regulasi pemerintah juga. Nah itu ya. Sebenarnya iya, karena Hmm. jadi struggle kami di awal itu, sebenarnya kami juga awalnya tuh mau masuk per eee, ke alat ke kendaraan, Pak. Kendaraan. Iya, tapi karena regulasinya berubah-ubah, dihapuskan, jadi makanya kami, beralih ke solar. Apa sih yang dihapuskan itu apa? Contohnya regulasi apa? Seperti Kira-kira? premium, Oh gitu, iya, premium kan diganti jadi jadi Pertamax ya, yang paling Pertalite. murah ya. Pertalite yang. Iya, Emang beda Pertalite. ya? Bukannya sama-sama aja ya? Cuman Beda. alasan pemerintah menaikkan harga sehingga diganti, bener nggak sih? No, no comment Pak. Gitu, itu memang berbeda. Awalnya Berbeda. memang mau masuk ke premium. Iya, awalnya mau masuk ke Bisa situ. itu, Bisa. Econela untuk premium. Sebenarnya udah Oh di-riset juga, gitu. udah diuji juga itu waktu itu, Pak. Tapi pada tahun Mm-mm, 2020 ya, mm-mm. itu dihapuskan. Dihapus dan Heeh. nggak cocok untuk Pertalite. Kenapa? Eee, Atau harus nguji aja? harus nguji. Nguji lagi ya? Iya, nguji lagi. Itu Nah, pasarnya kan luar biasa banyak ya, iya apalagi di banyak. Jawa nih motornya motor, mobil gitu kan. Iya, cuman Kalau kemarin kan ada isu mau Dihapuskan dihapuskan juga, lagi. Pak. Jangan sampai udah oh gitu nggak ya. ada, terus Udah ya udah. dihapuskan Tapi lagi. maksud saya gini, sebesar apa sih mengupgrade ya, meneliti ulang sehingga senyawa ini cocok untuk Pertalite atau mungkin kan yang diesel kan ada biodiesel juga, ada Pertamina Dex misalkan. Sebenarnya seberapa ini sih mengupgrade ke sana? Saya berpikir bahwa mereka itu mengeluarkan pemilik kendaraan solar maupun tadi Pertalite yang untuk bensin gitu. Mengeluarkan uang cukup banyak setiap harinya, bakar uang boleh dibilang gitu ya. Ya, masih macet pun tetap masih pakai mobil. Sementara kan pertanian, skalanya itu kan boleh dibilang di awal masa panen, masa tanam aja ya, gitu. Maksud saya apakah semahal apa sih mengupgrade untuk cocok di Pertalite atau di apa namanya bahan bakar lain? Saya nggak tahu. Aziza gimana? Ya, sebenarnya, berat di risetnya sih, Pak. Berat di risetnya? Iya. Oh gitu. Jadi emang seperti yang saya katakan tadi itu harus disesuaiin dengan sumber, jenis bahan bakarnya. Mhm. Jadi berbeda-beda tiap bahan bakar berapa titik, kondisi optimumnya dari bahan bakunya juga, seperti itu. Jadi Gitu. Bahan iya, bakunya itu tadi cengkeh ya? iya, Limbah dari cengkeh, limbah cengkeh, daun cengkeh. daun cengkeh, itu sulit didapat? Kalau di Sulawesi sih, ada satu daerah namanya Majene, di Mhm. situ memang, banyak potensi daun cengkeh itu Harus banyak. limbah ya? Maksudnya harus limbah dari proses produksi produk lain ya? Atau memang bisa Enggak, bisa cengkehnya gitu? bisa Kemudian hanya juga langsung diolah seperti itu bisa ya? bisa juga sih, Pak. Oh bisa. Oh tadi kenapa di Indonesia Timur karena juga di sana Sumber cengkehnya ya dayanya. sumber Iya, dayanya sumber dayanya ya daripada di sini kan jauh juga ya iya Iya. benar. membawa ke sininya ya. Oke, saya masih kepikiran tadi sih seandainya masuk ke skala yang lebih besar nih demand-nya gitu kendaraan gitu ya itu akan luar biasa sekali sih. Saya pun
saya pun berminat sih pakai gitu ya. Gitu ya. Karena aduh luar biasa setiap harinya macet di Jakarta terutama itu atau di kota-kota besar lain itu kan kalau orang ada bisa menghemat gitu ya. Jangankan gitulah yang belum tentu terbukti pun kemarin bahan bakar apa? Bahan bakar motor atau mobil pakai air, tahu kan ya? Oh, Yang viral iya. kemarin sampai katanya Ada. dipanggil ke Italia tapi ya nggak jadi apa-apa itu kan sangat menarik sekali gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kerjasama mungkin dengan universitas atau apa penelitiannya ya atau ada yang tadi funding ya membiayai untuk penelitiannya luar biasa gitu ya. Kalau gabung di Econela ini sebagai karyawan tadi kan kesulitan sumber daya manusia. Skill apa sih yang dibutuhkan Eh, sebagai researcher gitu ya, peneliti atau memang orang produksi? Yang Sebenarnya dibutuhkan apa biasanya? iya, kalau tantangannya sih dari produksinya sih, Pak. Jadi Produksi. iya, jadi, agak sulit, masih sulit untuk dapat orang yang bisa fit dengan, produksi kami karena kebetulan, mesin kami juga kami custom sesuai, kebutuhan kami. Jadi, dari sisi Oh, jadi produksi harus ada skill khusus atau memang bisa nih misalkan, apa namanya, teman-teman yang ada di lingkungan pabriknya itu diajarin atau susah ya? Gimana? Saya nggak tahu. bisa sih, Kan bisa bisa menyerap diaja tenaga kerja sekelilingnya kan gitu? iya bisa. Kalau untuk, karyawan, Hmm, ya itu kami bisa ajarin, tapi mhm maksudnya mhm. untuk tim inti kami, jadi yang ngurusin produksi, ngurusin marketing, Oh, Yang lead-nya atau banyak. head-nya gitu ya ya? head-nya seperti itu. Kurang kurang orang atau gimana? Kurang yang Atau mereka biasanya gajinya anak milenial ini jadi mau direkrut mau gaji tinggi gitu ya, tahu ini perusahaan startup. Mungkin mikirnya startup tuh gajinya seperti startup yang unicorn kali ya? iya. Gitu. Gitu ya? Unicorn. Oh gitu ya? Oke oke. Harapannya baik Aziza maupun Nurul silahkan disampaikan bagaimana sih inginnya supaya produk ini makin dikenal di masyarakat, ada investor mungkin yang tertarik, apa yang bisa disampaikan ke mereka sehingga apa yang diharapkan bisnis plan-nya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan bisa terjadi. Silahkan disampaikan. Boleh ke sini ke kamera ini? Oke, jadi kalau dari aku sih, Heeh. Econila ini hadir, dari Indonesia Timur, kemudian kami, memberikan solusi bagi, para petani-petani yang ada di Indonesia Timur dari keresahan mereka yang di mana biasanya kata mereka, untuk efektivitas waktu pertanian mereka yang biasanya mereka bisa 6 hari dalam membajak sawah, saat, BBM, langka, maka mereka 30 hari baru bisa membajak sawah. Gitu. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi, bagi petani-petani untuk mensejahterakan petani-petani juga, seperti itu. Gitu ya. Iya, Dari sisi bisnisnya mungkin Dari Nurul? segi ya, dari segi investor mungkin ya Pak Boleh, ya, silakan. mungkin iya. yang tertarik atau bagaimana dengan untuk mengembangkan bersama Econela ini, pertama tidak hanya memiliki fund saja atau dananya saja, tapi memang paham dari segi aspek bisnisnya. Kira-kira Oke. produk Econela ini bagusnya masuk ke pasar yang seperti apa, kemudian investornya juga tidak hanya menyumbang dana saja Pak, tapi menyumbang channeling-nya juga untuk Mhm. marketing ke sana. Jadi kayak Oh. kayak misalkan saya sering nonton Shark Mhm. Tank Pak Mhm ya, mhm mhm. mereka kan exchange something more Oh. than Ini just strategic duit. investor yang dicari ya. Iya betul, kayak Kalau itu Pak. Seperti itu Pak. iya, bukan hanya dana ya, tapi Betul. kan kemampuan dari teman-teman yang masih muda-muda ini untuk mengembangkan Mhm. produk yang luar biasa ini kan tidak hanya cukup dana ya, Betul tapi betul Pak. mentorship dan lain-lain penting Betul, sekali. heeh. Jadi itu, yang saya lihat juga tidak Mhm. hanya Econela Pak, tapi Ya, untuk startup yang lain juga banyak struggle-nya di seperti situ. itu ya. Mhm. Oke, luar biasa Gitu. sekali. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga Econela makin melejit, semoga Amin. berjodoh dengan strategic investor tadi Ya. sehingga kita bisa melihat Econela ke depan jadi startup yang luar biasa, bahkan mungkin IPO saya nggak tahu kemana roadmap-nya ya. Semoga sukses untuk Aziza dan Nurul dan Econela tentunya.